Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk merayakan keselamatan jiwa kita, untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Mari saya masih akan melanjutkan khotbah tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sekarang kita tiba pada Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ini pesan khusus untuk para istri tetapi juga untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Haleluya. Saya dengar yang amin kaum pria ini tadi. Wanitanya belum amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bersama-sama bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku kita harus dipimpin oleh firman Allah. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Seorang Kristen tulen adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus karena tidak mungkin kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya menerima Roh Kudus itu satu kali Bapak Ibu ya, saat kita percaya, kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita dikaruniai Roh Kudus, dan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, tetapi penuh dengan Roh Kudus itu adalah pengalaman yang seharusnya terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita, keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini harus selaras dengan kehendak Tuhan, harus selaras dengan firman Allah. Ini kekristenan yang sejati. Nah, kita juga sudah belajar bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan diwarnai atau dipenuhi dengan penyembahan kepada Allah. Ada yang namanya nyanyian pujian, bersorak bagi Tuhan yang telah mengasihi dia. Roh Kudus pasti akan memberitahu kepada setiap orang percaya tentang kasih Allah yang besar, tentang anugerahnya yang besar, tentang keselamatan yang sangat besar, dan itu akan mendatangkan nyanyian pujian. Jadi seorang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya diwarnai dengan penyembahan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, memuji Tuhan. Makanya puji-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah puji-pujian yang hidup, yang bersemangat, karena menyadari betapa besar kasih Allah akan hidupnya. Amin. Ya, saya rindu supaya gereja kita menjadi gereja yang pujiannya penuh dengan semangat, penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, ada sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Sebab itulah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Hatinya penuh nyanyian. Amin. Hidupnya penuh pujian kepada Allah. Nah, kita juga sudah belajar bersama-sama bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang yang mengucap syukur senantiasa kepada Allah atas segala sesuatu. Hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur atas segala sesuatu. Bukan saja saat-saat dia
menikmati hal-hal baik dalam hidupnya atau keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi saat-saat susah sekalipun, saat-saat penderitaan sekalipun, saat-saat kesulitan sekalipun, orang yang penuh Roh Kudus itu mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita tidak mengucap syukur karena penderitaan yang kita alami, tetapi kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Mungkin saat ini kita sedang sakit, kita enggak bersuka cita atas sakit penyakit itu, enggak. Tapi kita bersuka cita di tengah-tengah keadaan sakit yang kita hadapi, Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Allah sedang memproses kita, Allah sedang membentuk kita, dan ini pengharapan yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, kita juga sudah belajar bersama-sama bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus itu tunduk kepada setiap otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, orang yang penuh Roh Kudus itu pertama-tama tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih diwarnai dengan pemberontakan kepada Allah, kita enggak terima kalau dinasehati, kita enggak bisa mengaminkan firman karena tidak sesuai dengan keinginan kita, itu enggak penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, jemaat yang penuh Roh Kudus itu dia berkata ya terhadap semua firman Allah. Apa yang Alkitab katakan ya dan amin. Dia lakukan dengan setia. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, seperti Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah. Itu otoritas yang paling tinggi, yang paling besar yang harus kita ikuti. Nah, seorang yang tunduk kepada Allah, yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan tunduk pada setiap otoritas yang Tuhan telah tahbiskan untuk kita taati. Minggu lalu kita telah belajar cukup panjang ya. Kita tidak perlu takut pada otoritas karena otoritas itu diberikan untuk kebaikan kita. Otoritas diberikan untuk kesejahteraan kita. Orang tua itu memikirkan kebaikan kesejahteraan anak-anaknya. Amin. Nah, kalau anak-anak enggak mau taat tunduk sama orang tua, mereka menggagalkan rencana orang tua untuk kebaikan mereka, untuk kesejahteraan mereka. Demikian juga kalau kita tunduk kepada Allah, maka kebaikan Tuhan akan semakin limpah dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan mengalami keamanan, damai sejahtera. Makanya jangan takut otoritas, mari kita bersyukur karena ada otoritas di atas kita. Sebab otoritas ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Dan bahwa setiap otoritas itu pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu, saya ini juga bertanggung jawab kepada Allah loh. Ya, kalau saya tidak mengajarkan yang benar, kalau saya tidak membuat jemaat sejahtera secara rohani, tidak membuat jemaat aman ya, memiliki sebuah kepastian keselamatan ya. Mengajarkan doktrin yang sehat, wah saya bertanggung jawab kepada Allah. Dan apa yang saya sampaikan itu adalah untuk kebaikan jemaat dan untuk kesejahteraan jemaat. Itulah yang kita lakukan juga dengan guru-guru sekolah minggu, pemimpin wadah-wadah, ya pengurus rayon punya tanggung jawab. Dan Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita yang diberi tugas tanggung jawab sebagai kepala atau sebagai otoritas seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar. Ya, kita akan belajar ya secara spesifik memang untuk istri-istri, tetapi firman ini untuk semua orang, untuk calon-calon istri. Ini yang muda-muda pasti sudah berpikir untuk cari suami kan. Kalau ketemu saya, Om doakan Om. Doakan apa? Dapat pasangan hidup. Jadi untuk calon-calon istri juga ini penting untuk semua kita ya, karena kita memerlukan kebenaran Allah untuk menjalani hidup ini. Ya, Paulus tidak punya istri, tetapi dia menasihatkan para istri karena firman Allah untuk semua ya, untuk diajarkan kepada semua orang, diterima oleh semua orang sehingga hidup kekristenan kita benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Karena penuh dengan Roh Kudus artinya juga penuh dengan firman, hidup
seturut pimpinan Tuhan, hidup selaras dengan firman Allah. Nah, seperti saya singgung tadi, apa yang istri-istri pikirkan ketika mendengarkan perkataan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Apakah akan mengatakan amin? Oh, sama sekali gak ada. Coba saya sebutkan lagi perkataan ini. Hai istri, ada yang istri boleh angkat tangan? Wah itu, bojoku nggak angkat tangan, awas ya. Mana duduk di mana dia? Oh di belakang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kok aminnya lain ya? Biasanya amin, ini kok amin. Saya nggak mengulang lagi. Harus kita akui bahwa budaya sekarang ini sangat melawan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu gerakan feminisme? Dunia sekarang ini egois, tiap-tiap orang itu mau memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dalam kehidupan pernikahan di dunia ini, suami mau memperjuangkan kepentingannya sendiri, istri mau memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi budaya dunia kebanyakan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya bukan saya tidak yakin bahwa jemaat menerima Alkitab itu sebagai firman Allah dan bahwa ayat ini adalah firman Allah yang berkuasa untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk memperbaiki kita. Tetapi harus diakui bahwa budaya dunia ini seringkali menolak kebenaran Alkitab ini. Ya mungkin untuk orang-orang zaman sekarang ya yang terpengaruh dengan gerakan feminisme ini, kalau dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, yang benar aja. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini bukan zaman bahula. Ini bukan zaman kuno, ini zaman modern, kesetaraan, ya toh, kesetaraan gender. Apa istri tunduk sama suami? Enggak zaman. Tapi istri-istri Kristen yang penuh Roh Kudus, dia tunduk kepada suaminya. Loh lah enggak ada amennya juga ya. Saya udah coba ngomong. Amin. Oh pria suaranya yang banyak. Berarti rupanya pria-pria mendambakan istrinya tunduk ya. Selama ini belum tunduk ya istri-istrinya. Nah itu dehemnya lain. Bapak Ibu, ini firman Tuhan jelas bagi kita. Hai istri, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, karena ini adalah hal yang paling dibenci oleh dunia, seperti yang minggu lalu saya katakan, tunduk pada otoritas itu enggak populer Bapak Ibu ya. Banyak remaja-remaja pemberontak hari-hari ini, tetapi tidak dengan remaja Kristen. Amin. Banyak manusia memberontak kepada otoritas di atasnya, tapi tidak dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena ini adalah sesuatu yang dibenci oleh budaya, saya mau menegaskan beberapa hal bahwa firman ini penting bagi kita. Kita harus tunduk taat kepada firman ini. Bapak Ibu perhatikan bahwa sebagaimana semua perintah Allah yang diberikan kepada kita, perintah untuk istri tunduk kepada suami, itu diberikan Allah kepada kita untuk kebaikan umat Tuhan. Amin. Jadi ini diberikan untuk kebaikan kita, orang-orang percaya. Coba lihat Ulangan pasal 6 ayat 24. Ulangan pasal 6 ayat 24. Ditulis seperti ini. Ya, Tuhan Allah kita memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita
supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Amin. Jadi firman Allah itu diberikan, ketetapan-ketetapan Allah diberikan, perintah-perintah Allah diberikan itu untuk kebaikan kita. Supaya kita memiliki keadaan yang baik, supaya kita hidup dengan sejahtera. Jangan sampai Allah murka dan tidak membiarkan kita hidup dalam keadaan yang baik. Jadi semua perintah Allah, apapun itu Bapak Ibu, apapun itu, semua perintah Allah itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu bermimpi atau merindukan memiliki keadaan yang baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, nggak ada cara lain. Tunduk taat pada perintah Tuhan. Lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Kita juga belajar dari kehidupan kita sehari-hari kok. Orang-orang yang kalau berkendara tidak taat peraturan, tidak taat lalu lintas, banyak kecelakaan. Iya kan? Kalau kendaraannya tidak lengkap, tidak ada lighting kiri, lighting kanan, pas belok, nggak ada tanda, ditemper orang dari belakang. Tapi kalau orang belajar taat aturan, paling tidak akan ada keselamatan. Amin. Amin. Kan seperti itu ya. Sekarang ini lightingnya itu kan tangan. Kalau sudah gini-gini kayaknya berkuasa banget gitu ya. Tapi lightingnya tidak dihidupkan. Kan orang kadang-kadang tidak perhatian itu. Kita belajar kok. Kalau kita tidak bernegara, tidak mengikuti undang-undang. Ini STA Jember sedang sibuk dengan akreditasi dan reakreditasi. Ya kalau nggak ikuti aturan pemerintah ya ditutup itu sekolah. Kan begitu. Nah kalau gereja nggak ikut aturan Tuhan jangan-jangan ditutup sama Tuhan. Karena tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu setiap firman diberikan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Termasuk untuk istri-istri yang tunduk kepada suami itu. Kalau rumah tangga kita mau baik, mau sejahtera, maka perintah ini harus dilakukan. Istri-istri jangan merasa kok hanya untuk istri, minggu depan suami, yakin. Minggu depan suami kita garap. Nah, Allah yang menciptakan pernikahan, Dia tahu yang terbaik untuk pernikahan. Amin. Dia tahu bagaimana kita harusnya menjalankan hidup nikah itu. Allah itu bukan pribadi yang ingin melihat wanita menderita, hidup di bawah otoritas, dikendalikan oleh suaminya. Tidak. Saya juga mau mengingatkan para suami itu tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Suami-suami itu ada di bawah otoritas Kristus. Amin. Suami-suami itu di bawah otoritas Allah, Bapak Ibu. Dia enggak punya otoritas untuk dirinya sendiri, enggak ada. Dia enggak bebas. Allah yang memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, Allah itu juga yang memerintahkan supaya suami itu mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Jadi ini keadilan Allah yang luar biasa. Saya punya otoritas, saya punya wewenang, saya kepala keluarga. Tapi di atas saya ada Kristus, ada firman yang harus saya taati. Saya nggak bisa berbuat jahat sama istri saya karena suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Apakah Kristus pernah jahat sama kita? Apakah Kristus tidak mempedulikan kita? Bahkan Dia sudah mati untuk menyelamatkan jiwa kita. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya dengan menyerahkan nyawanya untuk kebaikan istrinya. Otoritas selalu diberikan untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita memberontak pada firman Allah, maka kita memberontak kepada Allah. Kalau suami tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, kalau istri tidak tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, sama saja kita memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan kepada Allah tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak akan.
Ya, ingat bahwa kita tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup yang baik, hidup yang sejahtera, hidup yang penuh sukacita akan didapat oleh setiap orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang mau melakukan ketetapan-ketetapan Allah dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu, ya, bahwa gereja itu tidak menjadi tidak direndahkan oleh karena dia tunduk kepada Kristus. Justru gereja yang tunduk kepada Kristus itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Ini harus kita ketahui. Kalau kita mau mulia Bapak Ibu, maka mari kita tunduk kepada Yesus. Karena ketaatan Yesus kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Setelah dia menambahkan kepada kealahannya kemanusiaan, dia menebus dosa kita di kayu salib. Maka lihat, dalam ketundukannya kepada Bapa, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, kalau kita meninggikan Tuhan, kalau kita taat pada otoritas Yesus, maka dia pasti akan memuliakan kita. Amin. Ini fakta yang harus kita terima. Yesus ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua lidah, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Demikian juga istri tidak akan direndahkan kalau dia tunduk pada suaminya. Justru dengan tunduk kepada suami, istri menjadi kudus, tak bercacat celah, mulia di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita lihat lagi di Efesus pasal yang kelima tadi. Ayat ini penting. Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Perhatikan, untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi ketundukan kepada suami itu tidak merendahkan istri, tetapi itu jalan menuju kepada pengudusan. Itu jalan menuju kepada kemuliaan. Jadi jangan ikut-ikutan paham dunia, budaya-budaya yang mengejar kesetaraan gender, kesetaraan peran. Ini hal yang tidak benar, sebab seorang yang penuh Roh Kudus dia akan tunduk pada otoritas. Seorang istri yang penuh dengan Roh Kudus dia akan tunduk pada suaminya. Seorang suami yang penuh dengan Roh Kudus dia akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang berikutnya Bapak Ibu, ternyata konteks ayat ini adalah sukacita karena penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu penuh sukacita. Orang yang penuh Roh Kudus itu mengucap syukur senantiasa. Orang yang penuh Roh Kudus itu taat tunduk pada otoritas. Itu sebabnya tunduk kepada suami itu bukan satu kesedihan, tetapi seharusnya itu menjadi sukacita bagi para istri. Amin. Bapak Ibu bersukacita ketika tunduk kepada Tuhan, ketika mentaati firman bersukacita, senang melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita menggerutu tatkala melakukan firman itu tidak akan mendatangkan kehormatan bagi kita. Tuhan gak suka dengan persungutan. Lihat bangsa Israel binasa karena persungutan mereka. Harusnya itu dilakukan dengan sukacita. Dan yang berikutnya, bahwa pernikahan itu adalah saksi yang sangat kuat bagi dunia ini. Saksi tentang kebenaran Allah. Ingat bahwa pernikahan Kristen itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Seharusnya dunia atau masyarakat non-Kristen
dapat mengenal Allah lebih baik lagi dengan melihat pernikahan kita, Bapak Ibu. Karena Paulus mengatakan yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ketika dunia melihat kehidupan keluarga Kristen, seharusnya mereka langsung dapat melihat perbedaan keluarga Kristen dengan keluarga-keluarga lainnya. Dunia seharusnya melihat, oh ternyata suami Kristen itu dengan lemah lembut mengasihi istrinya, dengan penuh pengorbanan mengasihi istrinya, mengupayakan kebaikan istrinya. Dunia seharusnya langsung melihat itu. Dunia seharusnya dapat melihat bahwa istri-istri Kristen itu tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Melihat bagaimana istri-istri Kristen itu adalah istri-istri yang berusaha untuk menyenangkan suaminya, seperti itu. Dan ketika dunia melihat keluarga Kristen, seharusnya mereka melihat bagaimana anak-anak itu taat kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dunia seharusnya melihat itu, dan ini harusnya membuat mereka disadarkan dari keegoisan mereka. Ini menjadi alat kesaksian yang sangat-sangat kuat. Ya, perhatikan bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa keluarga itu mencerminkan Allah kita. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu untuk mencerminkan Allah. Ya, kita adalah gambar dari Allah. Demikian juga dengan pernikahan kita, seperti kita belajar minggu yang lalu, bagaimana di dalam relasi Allah Tritunggal itu, sekalipun Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, tetapi untuk melaksanakan rencananya, maka ada hierarki otoritas. Anak itu tunduk kepada Bapa, Roh itu tunduk kepada Bapa dan Anak. Tidak ada persaingan yang ada kasih mesra, tetapi ada hierarki otoritas. Demikian juga dengan suami istri. Suami istri setara di hadapan Allah. Amin. Sama. Tetapi ada hierarki otoritas yang ditetapkan oleh Allah untuk dilakukan, dan itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Makanya suami-suami, ya kalau suami-suami berlaku buruk terhadap istrinya, merendahkan istrinya, sama saja suami-suami sedang mengajarkan kepada masyarakat bahwa Yesus Tuhan kita itu perilakunya buruk, suka merendahkan jemaat, suka melecehkan jemaat, apa seperti itu? Ya, seorang suami yang tidak mengasihi istrinya dengan baik, dia melecehkan kehormatan Kristus. Jika suami bertindak secara otoriter yang menjadi diktator dalam keluarganya, sama saja dia mengatakan kepada dunia bahwa Yesus yang lemah lembut itu ternyata kejam terhadap umatnya, kan begitu. Karena suami menggambarkan Yesus. Nah, kalau suami-suami melepaskan tanggung jawabnya, tidak mau memimpin rumah tangganya, tidak bertanggung jawab atas keluarganya, sama saja dia mengatakan bahwa Yesus yang adalah gembala yang baik itu ternyata dia tidak menggembalakan jemaatnya dengan baik. Dunia akan melihat pada kita, saudara. Makanya kita dipanggil keluar untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Nah, kalau seorang suami meninggalkan istrinya dengan alasan apapun juga, maka sama saja suami itu mengajarkan kepada dunia bahwa Yesus tidak setia, Yesus meninggalkan jemaatnya. Apa kita mau seperti itu? Bahwa Allah kita yang setia itu ternyata kita gambarkan kepada dunia melalui kehidupan rumah tangga kita sebagai Allah yang tidak setia. Hidup nikah kita menjadi kesaksian yang sangat kuat. Oh, ternyata gini keluarga Kristen. Oh, ternyata begitu ya Allah Kristen itu. Ternyata suami-suami, ternyata Yesus Tuhannya orang Kristen itu mengasihi dengan lemah lembut dan penuh pengorbanan. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi dengan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jemaatnya. Dia bertanggung jawab.
Dia melakukan yang terbaik untuk jemaatnya. Bapak Ibu, mari kita menjadikan keluarga kita sebagai alat kesaksian yang kuat untuk kemuliaan Allah kita. Amin. Saat Bapak Ibu berjalan keluar rumah, dilihat sama tetangga kiri kanan, Bapak Ibu sedang menyaksikan siapa Yesus. Tadi Pak Sutikno Hadi bercanda sama saya, dia masuk ke gereja gandeng istrinya. Pak Doni, ini gandengan pura-pura suami istri. Oh tidak, justru itu suami istri yang penuh dengan Roh Kudus, digandeng terus. Tapi kalau ke mall digandeng enggak ya? Pegang tangannya. Kalau mau belok ke pakaian, buat. Kalau mau lihat kalung emas, jangan. Tapi maksudnya gandeng gitu, hubungan yang intim, hubungan yang mesra. Bapak Ibu, itu mencerminkan bagaimana Yesus selalu menggandeng kita. Amin. Yesus selalu memegang kita, memeluk kita, memelihara kita, mengasihi kita. Mari kita jadikan keluarga kita menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Nah, mari saya akan menyampaikan beberapa hal ya, sedikit tentang bagaimana seorang istri itu tunduk kepada suaminya. Sekali lagi Bapak Ibu, istri-istri yang penuh dengan Roh Kudus itu tunduk kepada suaminya. Dan untuk dapat tunduk kepada suami, istri itu pertama-tama harus tunduk kepada Tuhan. Sama dengan suami. Kalau suami mau dapat mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, maka pertama-tama suami itu harus tunduk kepada Tuhan. Makanya kalau mau cari pasangan hidup itu jangan cari yang ganteng dulu, yang kaya dulu, lihat dulu, Kristen tulen enggak, penuh Roh Kudus enggak, tunduk kepada Allah enggak. Nah kalau bos bangga punya istri cantik tapi memberontak kepada Allah, tidak mengikuti kebenaran firman Allah, Bapak Ibu, engkau tidak akan mengalami kehidupan yang baik. Jadi ini banyak yang muda-muda ini. Kriteria pertama calon pasangan hidup adalah anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Orang tua juga harus seperti itu. Kalau tahu anaknya, pacarnya sudah enggak apa ya ngomongnya supaya tidak salah ya. Enggak pas sesuai ketentuan firman Allah, tegas dong. Makanya cari ajalah di dalam gereja sendiri. Ya, saya mendukung kalau mungkin saya bisa besan sama siapa ya? Ada yang mau besanan dengan saya? Katanya enggak enak punya besan pendeta gitu ya. Ketawa semua di sini. Bapak Ibu, istri itu enggak akan bisa tunduk sama suaminya kalau dia tidak tunduk sama Tuhan. Ingat itu, suami juga tidak akan dapat mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat kalau suami enggak tunduk kepada Tuhan. Ini fakta yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Perhatikan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ingat, ketundukan adalah buah dari penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata-kata seperti kepada Tuhan tidak berarti bahwa istri itu tunduk kepada suaminya seperti dia tunduk kepada Tuhan. Tidak, karena suami itu tidak sempurna. Saya juga tidak sempurna. Maksudnya seperti kepada Tuhan adalah bahwa tunduk kepada suami itu adalah bagian dari perintah Tuhan, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun suami tidak sempurna, tidak mempresentasikan atau menggambarkan Kristus dengan sempurna, tetapi tetap dia adalah otoritas atas istrinya. Jadi seperti kepada Tuhan artinya bahwa menganggap atau menerima ketundukan kepada suami adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Maksudnya seperti itu. Jadi saudara harus pertama-tama tunduk kepada Tuhan baru bisa tunduk kepada pasangan.
Suami-suami harus tunduk kepada Tuhan, baru dia bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Makanya hati-hati cari pasangan hidup. Jangan sembarangan. Dan orang tua harus bisa mengarahkan anak-anaknya supaya memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya jangan coba-coba. Jangan bermain api, nanti terbakar. Salah melangkah, dampaknya akan sangat-sangat menghancurkan. Ngeri. Ya, kemudian untuk tunduk kepada suami, maka seorang istri harus mengakui atau menerima bahwa suami itu adalah kepala istri. Menarik sekali di sini dikatakan ayat yang ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 23, saya mundur. Karena suami adalah kepala istri. Jadi ini adalah fakta Bapak Ibu ya. Suami menjadi kepala istri itu bukan perintah. Tuhan tidak memerintahkan, hai suami jadilah kepala atas istrimu. Tidak. Tapi karena suami adalah kepala istri. Apa maksudnya? Bahwa suami kepala istri itu adalah fakta Bapak Ibu. Itu kebenaran. Saya mau memimpin rumah tangga saya atau tidak, saya ini kepala dari istri. Saya mau melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai suami atau tidak, saya ini tetap kepala bagi istri saya. Jadi itu fakta yang tidak bisa ditolak. Suami tidak bisa tidak, dia harus memimpin rumah tangganya sebab dia kepala, itu fakta. Jadi kalau suami jadilah kepala yang baik itu bukan perintah, tetapi karena itu fakta bahwa suami adalah kepala istri. Saudara, penting sekali untuk merenungkan hal ini, bahwa ini adalah fakta, makanya suami-suami kita tidak bisa tidak menolak. Sebagai kepala kita harus menjalankan fungsi kita untuk memimpin rumah tangga kita dengan baik. Amin. Kalaupun toh saudara tidak memimpin, saudara melakukan itu sebagai kepala. Kalau kepala tidak memimpin, saudara, pukulannya akan banyak loh ya. Ganjarannya akan banyak. Makanya kata Paulus, aku tidak mau mencari kesukaan manusia. Aku ini mau cari kesukaan Tuhan. Karena pada akhirnya aku bertanggung jawab sama Tuhan. Ya mungkin saat ini tema ini tidak populer ya. Karena selain tidak populer, ini ditentang budaya zaman sekarang. Ini khotbah apa sih kan begitu. Tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus ya seperti ini. Ya. Saya belajar taat pada pimpinan Tuhan. Bahwa sebagai pengkhotbah itu tugasnya memberitakan Injil. Mengajarkan doktrin yang sehat, mengupayakan pertumbuhan rohani jemaat. Ya, jangan sampai di gereja justru memberitakan hal-hal duniawi. Tidak. Di sini kita bicara hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat kekal. Amin. Ini luar biasa. Jadi istri tunduklah kepada suami karena faktanya suami itu adalah kepala, saudara. Mau tidak mau, kepala dia. Memimpin tidak memimpin dia, kepala dia. Makanya jangan tidak bertanggung jawab, karena semua kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan pada akhirnya. Nah, karena suami adalah kepala, maka ternyata ada perbedaan peran berdasarkan gender. Ya, jadi pria dan wanita ini punya perbedaan peran. Tidak berarti bahwa suami nggak bisa cuci piring, enggak, bisa. Saya juga cuci piring kalau lagi sadar. Kan gitu. Bukan berarti suami nggak bisa cuci baju, setrika, tidak bisa. Tapi peran ini dalam hal soal kepemimpinan Bapak Ibu.
Jadi suami-suami yang setrika baju jangan minder. Karena kebutuhan khusus itu kan, takut tidak disapa nanti malam. Bercanda. Bukan soal itu. Jadi tidak pernah yang namanya perintah, hai suami tunduklah kepada istrimu, tidak ada. Sekalipun kita harus menundukkan diri atas otoritas, tetapi nggak ada perintah untuk suami tunduk kepada istrinya. Dan selalu saja perintah istri kepada suami adalah tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu bisa membaca di teks ini, nggak ada perintah untuk suami tunduk kepada istri. Tetapi suami kasihilah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Ini sesuatu yang jelas sebenarnya. Jadi ada sebuah peran yang berbeda berdasarkan gender. Ya. Dan ini bukan soal budaya, tetapi ini adalah soal kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak menciptakan Hawa dan Adam secara bersama-sama, tetapi Adam diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Penolong yang sepadan untuk laki-laki. Jadi peran ini ditentukan oleh Allah, bukan oleh budaya. Ya memang sekali lagi tugas-tugas dalam keluarga itu fleksibel ya, dikerjakan bersama-sama, termasuk nyapu rumah ya, semuanya kerjasama juga. Kadang istri-istri juga perlu cuci mobil juga kan begitu. Tetapi peran suami adalah kepala. Dia yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Jadi ojo wis piringin numpuk, aku suami, aku kepala, tugasnya istri. Ya enggak benar juga itu. Kalau suami biasanya baju kotor, aku sing kerja rek, kon sing nyuci. Enggak. Kepemimpinan, tapi kalau untuk tugas-tugas keluarga tidak seperti itu. Nah kemudian sama seperti Yesus kepala bagi jemaat, dia mengupayakan kebahagiaan jemaat, kesejahteraan jemaat. Demikian juga suami sebagai kepala tujuannya adalah untuk kebahagiaan rumah tangganya. Amin. Untuk kebahagiaan istrinya Bapak Ibu. Jadi otoritas sekali lagi adalah untuk kebaikan, untuk perlindungan, untuk kesejahteraan. Coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara otoritas itu ya, ini perhatikan, kepala dari laki-laki itu Kristus. Kalau suami itu mengasihi Kristus, pasti dia akan mengasihi istrinya. Amin. Ya, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini teladan yang sangat luar biasa. Otoritas tidak pernah tidak, itu diberikan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan. Ya. Siapapun kita, sebagai suami, pemimpin jemaat, pemimpin wadah, pemimpin rayon, guru-guru sekolah minggu, pengurus gereja, itu diberikan wewenang untuk kesejahteraan jemaat. Mari kita mau bekerja bersama-sama supaya jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin baik, semakin sejahtera, semakin memuliakan Tuhan. Amin. Ini kehendak Allah atas kita. Dan sekali lagi setiap otoritas bertanggung jawab kepada Allah. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Untuk tunduk secara alkitabiah kepada suami, istri harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tunduk itu. Kan seperti itu. Secara umum, definisi tunduk itu artinya bahwa kita itu dengan sukarela mau menempatkan diri kita di bawah otoritas pihak lain. Itu yang namanya tunduk. Jadi saya dengan sukarela, dengan sukacita, saya menempatkan diri saya di bawah Ibu Gembala.
itu otoritas. Sepenuh hati menghormati. Sepenuh hati ya mentaati otoritas orang lain. Jadi saya dengan sukacita menghormati ibu gembala, dengan sukacita saya mentaati otoritasnya, dengan rela hati. Itu yang namanya tunduk. Bukankah kita dengan sukacita tunduk di bawah otoritas ibu gembala kita? Loh, kok kecil? Amin. Kan seperti itu. Ini yang namanya tunduk pada otoritas. Ya kalau saya adalah kepala rumah tangga, ya istri dengan sukacita, dengan rela hati, tunduk di bawah otoritas suaminya. Ini yang disebut dengan ketundukan. Jadi kita harus bisa membaca, oh ini otoritas di atas saya. Dan dengan rela hati, dengan sukacita, saya harus tunduk. Kan begitu. Taat pada otoritasnya. Ini berlaku untuk semua otoritas yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kepada pemerintah, saya dengan sukacita, sukarela, saya menempatkan diri di bawah otoritas Pak RT. Kan begitu. Kalau Pak RT sudah telepon saya, Pak Doni, ya siap. Saya nanti sore datang ke rumah. Siapa? Jam berapa? Jam 5. Ya Pak, saya tunggu. Ya ketika dia datang, urusan apapun juga ya saya tunduk, saya taat. Pak Doni kita mau gini, siap. Kalau Pak RW memerintahkan sesuatu, siap. Lurah, tunduk dengan sukarela. Termasuk otoritas-otoritas yang lain. Jadi ketundukan itu adalah sikap sukarela, sikap senang hati, menempatkan diri di bawah otoritas, menghormati otoritas, taat kepada otoritas dengan senang Bapak Ibu. Mari kita semua senang mentaati Tuhan kita Yesus Kristus. Gembira, sukacita kan seperti itu. Nah, coba kita lihat. Ternyata tunduk itu artinya menghormati Bapak Ibu ya. Menarik sekali kita lihat coba di dalam Efesus pasal yang kelima tadi. Efesus pasal yang kelima. Ketika Paulus menutup bagian ini, dia berkata seperti ini. Bagaimanapun juga, ayat 33, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau perintah suami pasti mengasihi. Tapi ketika Paulus menutup dalam konteks berbicara mengenai ketundukan kepada suami, dia mengatakan istri-istri hormatilah suamimu. Jadi tunduk itu artinya menghormati Bapak Ibu. Menghargai, menempatkan suami pada posisinya. Tidak merendahkannya, tidak menjatuhkannya. Ya tidak membuatnya tidak dihormati oleh orang lain. Tapi menghargai, menghormati. Nah ketundukan juga berarti mau membahagiakan, mau menyenangkan. Saya menemukan bahwa masalah-masalah keluarga itu biasanya karena pasangan itu mau cari senangnya sendiri aja. Ya maaf suami golek menangi dewe, itu bahasa Jermannya begitu. Kemudian istri juga golek menangi dewe. Kalau suami berusaha membahagiakan istrinya dan istri berusaha menyenangkan suaminya, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya kalau suamimu senang kopi ya buatinlah kopi pagi-pagi. Ya kalau dia senang jengkol ya masakkanlah jengkol setiap hari. Enggak, maksudnya untuk hal-hal yang baik ya. Itu contohnya juga menyenangkan. Jadi ingin membuat pasangan itu berbahagia. Nah kalau suami mau membahagiakan istrinya, istri mau membahagiakan suaminya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga. Ya kemudian tunduk juga berarti tidak menggagalkan rencana suaminya dengan merengek dan lain sebagainya. Kadang-kadang
nanti begini ya, iya, tapi terus ngomong aja nanti gini, akhirnya bisa batal gitu loh ya. Ya, kadang-kadang suami itu tipenya nggak mau ribut, nggak mau ramis, pokoknya meneng. Ingat loh kepala lo ya, kepala. Kadang seperti itu juga, lalu harus menghargai suami sebagai pemimpin yang kekasih. Tetapi juga saya mau mengatakan sekali lagi bahwa istri tunduk kepada suami tidak berarti dia lebih rendah daripada suaminya, sama sekali tidak. Ini hanya masalah peran, hanya masalah hierarki otoritas, dan Tuhan memberikan itu untuk kebaikan dalam keluarga. Ya, tunduk juga berarti bahwa istri itu tidak pasif, diam aja, manut, tidak. Kalau kita melihat di Alkitab, kalau Bapak Ibu membaca di Amsal 31, justru istri dambaan suami itu sangat aktif dia. Dia bekerja, dia mengatur rumah tangganya, dia juga berbicara dengan suaminya. Dia juga tidak segan-segan menyatakan isi hatinya. Ya, tetapi dengan cara yang terhormat tentunya seperti itu ya. Kecuali kalau suaminya memerintahkan istri untuk berbuat dosa, kita harus tunduk kepada Allah daripada kepada suami yang memerintahkan kita untuk berbuat dosa seperti itu. Ya, kemudian juga tidak berarti kalau istri itu tunduk kepada suami berarti dia tidak boleh melayani, tidak boleh punya keunggulan, kelebihan, tidak sama sekali. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya di sore hari, saya pernah ceritakan bagaimana Priscilla itu ternyata lebih pandai daripada suaminya, Aquila. Dan Priscilla lebih menonjol daripada suaminya, karena dia lebih pandai berbicara. Jadi saya tidak keberatan kalau istri saya disanjung dan dipuji melebihi saya. Kan begitu. Kadang-kadang jemaat bilang gini, Om, ya kenapa? Tante Lena lek khotbah lebih enak daripada Om Doni. Ya wes kono ae melok khotbah dhek. Tidak boleh begitu, ya harus puji Tuhan kan begitu. Ya, ini Priscilla lebih hebat daripada Aquila. Dan saya melihat setelah pada awal-awal disebutkan Aquila dan Priscilla, dalam budaya Ibrani itu enggak boleh nama perempuan disebut lebih dulu daripada nama pria. Tapi berikutnya Priscilla dan Aquila, karena memang perannya. Silahkan. Ya, kemudian Lois dan Eunike, lihat dia lebih berperan dalam pembinaan Timotius. Aku teringat pada imanmu yang tulus ikhlas, iman yang kamu terima dari Lois dan Eunike. Pria-pria adalah seorang manajer, kalau istrinya menonjol, dihargai, disyukuri, dipupuk juga, ya didorong untuk melayani Tuhan juga, tetapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab dalam keluarganya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tunduk kepada suami itu dalam segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu kaget, wow, dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada celah untuk tidak mentaati firman Tuhan. Seringkali kita ini kan memilah-milah ayat ya. Contoh, ada ayat favorit, ada ayat kesukaan saya. Enggak, semua ayat harus kita sukai. Ini perintah favorit saya. Ini ayat favorit saya. Enggak ada. Saudara, jangan hanya berpegang pada satu ayat, tapi pegang semua ayat firman Tuhan. Nah, tunduk dalam segala sesuatu itu artinya bahwa tidak ada celah untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, untuk kalau suamiku mengasihi aku seperti Kristus mengasihi jemaat, maka aku akan tunduk. Kalau tidak, ya sorry ya, bukan seperti itu. Ya, bahkan di 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan terhadap suami-suami yang tidak beriman pun istri harus menunjukkan ketundukan, karena dengan perbuatan baik kesalehan maka mereka dapat dimenangkan. Ya. Kemudian tunduk ini juga menyangkut pikiran, perasaan dan perkataan, ya perbuatan kita. Tapi tunduk dalam segala sesuatu tidak termasuk dalam perbuatan dosa. Ya, kalau suami menyuruh kita untuk tidak berdoa, saudara tetaplah berdoa. Amin. Ya, seperti
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Allah sekalipun diperintahkan otoritas di atasnya untuk menyembah patung. Ya, jadi kalau disuruh berbohong ya jangan mau ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, dan seperti itu. Ya, tidak mengiyakan semua permintaan yang tidak benar. Juga tidak berarti bahwa diam saja ketika diperlakukan secara jahat, secara kejam ya. Kalau kita melihat di dunia luar sana, di Konoha ya, tidak salah itu ya, di negara Konoha sana itu, suami-suami pemabuk ya, suami-suami menampar, menghajar istrinya. Kalau udah gitu lapor polisi aja Bapak Ibu. Lapor polisi aja biar dia sekali-kali nginap di penjara supaya bertobat. Ya. Tapi itu di Konoha, tidak di tempat kita. Mari kita mau belajar tunduk pada otoritas. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Saya menyadari ini bukanlah firman yang mudah untuk disampaikan, yang mudah untuk diterima, yang mudah untuk diterapkan. Tetapi mari kita sebagai milik kepunyaan Kristus, kita mau belajar sebab firman Allah diberikan untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berinisiatif untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak menunggu pihak lain untuk melakukan kehendak Tuhan sehingga kita mau melakukan juga bagian kita. Tidak, mari kita pertama-tama terlebih dahulu mentaati Tuhan dan kita akan melihat ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita berdiri.